Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di rumah. Kita bersyukur pada Tuhan dan kita mau menaikkan setiap pujian penyembahan kita di hadapannya. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Namun ketika kita menaikkan pujian kita menaikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan hadir dimanapun Bapak Ibu Saudara semuanya berada. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau mensyukuri apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Glory haleluya. Syukur bagimu Yesus. Haleluya. Kita mau angkat pujian. Ajarku berharap hanya padamu Tuhan. Bapakku, ajaib segala rancanganmu, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu terjadilah. Ku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajar kami Tuhan. Ajarku berharap hanya padamu. Haleluya, haleluya, glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk berharap padamu. Haleluya. Mari naikkan sembah pujian bagi Yesus. Glory haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory haleluya. Haleluya.
Tuhan, terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan, beri haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas perbuatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin Tuhan ketika kami datang kepada-Mu, ketika kami naikkan pujian kami naikkan penyembahan kami di hadapan-Mu, Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami. Mari kita bersukacita, sebab itu karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita mau bersukacita sebab Tuhan baik. Bersukacitalah sebab Tuhan baik, Dia beri hasilmu berlimpah-limpah. Tuhan mengasihi orang-orangnya, kan diberikan gunung perlindungan. Adakah kau susah, hatimu lemah? Ujilah dirimu, mungkin kau salah. Pandanglah salibnya, Dia mengampuni. Percaya Tuhan dan kau diberkati. Mari percaya, mari percaya dan bersedia. Jangan menyimpang, ikutlah Tuhan. Siapkan dirimu, kuatkan hati. Mari beritakan kabar gembira. Tuhan berjanji kan menyertai. Dalam namanya kita akan menang. Mari percaya, mari percaya dan bersetia. Jangan menyimpang, ikutlah Tuhan. Siapkan dirimu, kuatkan hati. Mari beritakan kabar gembira. Tuhan berjanji kan menyertai. Dalam namanya kita akan menang. Dalam namanya, dalam namanya kita akan menang. Dalam namanya kita akan menang. Mari kita bersukacita selalu, karena Tuhan baik bagi kehidupan kita. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah
kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kita nyanyikan sekali lagi. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya, puji nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Kini tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat menguatkan hati kita dan dapat menjadi sebuah rema dalam kehidupan kita untuk mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita menyiapkan hati kita. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu,
kami dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, 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 haleluya. Puji syukur Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji syukur Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah untuk mempermuliakan Engkau. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu lah yang menolong, menuntun, dan membimbing kami semua di dalam ibadah ini. Demikian juga mereka yang beribadah di rumah pada saat ini. Tangan kemurahan Tuhanlah yang menolong dan menyertai dan membawa kami pada pengertian yang benar tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Segala puji dan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saudaraku sekalian. Selamat pagi, selamat beribadah di dalam Tuhan. Walaupun saat ini kondisi di tempat kita di Magetan, khususnya di Kecamatan Magetan, untuk kita tidak mungkin beribadah secara komunal, ya, karena rupanya di Kecamatan Magetan ini dari 9 kelurahan dan 5 desa, hanya 1 saja yang tidak zona merah, ya. Berarti 9 kelurahan dan 4 desa itu semuanya zona merah. Sehingga untuk sementara kita beribadah secara online. Nah, saudaraku sekalian, tetapi itu tidak akan pernah mengecilkan bagi kita untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Sebagaimana tema kita pada tahun ini atau bulan ini juga, bahwa bangkit dan menjadi terang. Ya. Saudara-saudaraku, minggu lalu kita berkata bangkit dari keterpurukan kita. Untuk menjadi terang kita harus bangkit terlebih dahulu. Kita harus memiliki terang itu terlebih dahulu. Nah, demikian juga saudaraku sekalian, pada hari ini pun juga kita akan bangkit dari keterpurukan kita, mungkin saat-saat yang tidak menyenangkan dalam diri kita. Kita akan belajar dari Ayub. Kita akan membaca di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Saudara-saudaraku sekalian, pada akhir kitab Ayub, maka Ayub menceritakan suatu pengalaman, perubahan di dalam kehidupannya. Kalau dahulu dia hanya mendengar tentang siapakah Allah, tapi sekarang dia memiliki pengalaman hidup dengan Allah. Ya. Dan dia memiliki pengalaman hidup dengan Tuhan. Banyak juga jadi orang Kristen, orang percaya kadangkala hanya mendengar saja, tetapi belum memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tapi saudara, kadangkala kita dibawa pada suatu keadaan, pada suatu kenyataan di mana kita akan mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan.
Dan pengalaman dengan Tuhan itu kadangkala membawa kita pada satu saat yang tidak menyenangkan atau yang tidak kita harapkan. Saudara-saudaraku sekalian, kita akan lihat dulu siapa toh Ayub itu. Ya, Ayub itu adalah orang yang saleh. Dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-18 dikatakan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara-saudaraku sekalian, para penafsir mengatakan Ayub ini mungkin hidup pada zaman bapak-bapak ya. Nah, saudaraku sekalian, atau sekitar tahun 2000 sebelum Masehi ya. Saudaraku sekalian, karena memang tidak ada catatan yang tertulis dengan pasti ya, saudaraku sekalian, tentang kapan Ayub ini ada. Tetapi saudara-saudaraku sekalian, kita lihat ya, bahwa pada zamannya itu Ayub dikenal menjadi orang yang saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Luar biasa ya, saudaraku sekalian. Dan kita mungkin saat ini pun ya harus hidup sama seperti Ayub. Di tengah-tengah dunia yang jahat mungkin juga berat ya. Tapi Ayub kita lihat orang yang saleh, dan ini bukan kata orang, bukan pencitraan, tetapi ini kesaksian atau kata Allah sendiri tentang siapakah Ayub. Yang kedua, Ayub ini dikenal sebagai orang yang selalu memohon pengampunan. Jadi Ayub ini selalu berani mengakui kesalahan ya. Bahkan sampai kesalahan yang belum diperbuatnya pun, saudaraku sekalian, dia masih takut jangan-jangan aku berbuat salah. Di dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang kelima katakan demikian. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Yang dimaksud di sini adalah anak-anaknya. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran. Sejumlah mereka sekalian sebab bikinnya. Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudaraku sekalian, Ayub itu selalu memohonkan pengampunan. Ketika anak-anaknya pesta, mungkin takut pada waktu pesta dia berbuat dosa kepada Allah. Dan Ayub selalu mempersembahkan korban, memohon pengampunan bagaimana untuk anak-anaknya. Saudara-saudara, jadi kita perhatikan bagaimana kadangkala pada masa sekarang orang tidak berani mengakui untuk kesalahannya. Bahkan kadangkala lebih jahat lagi, saudara. Dia sudah berbuat salah, dia nggak ngakui, ya, nggak mengakui, bahkan justru mengkambing hitamkan orang lain. Tapi beda dengan Ayub. Ayub ketika hidupnya selalu mengkoreksi diri, mengkoreksi jangan-jangan dia berbuat jahat, berbuat dosa, dan dia selalu minta pengampunan kepada Allah. Nah, saudara, kalau kita lihat hal yang demikian, Ayub ini orang yang hebat, orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang berani mengakui kesalahannya. Ya. Tetapi kita lihat di dalam perjalanan hidupnya, bukan berarti kalau dia sudah saleh, bukan berarti kalau dia sudah jujur, bukan berarti kalau dia sudah selalu mengakui kesalahannya, dia tidak pernah mengalami masa-masa yang sulit. Justru karena kesalehannya, karena kebaikannya itu, Tuhan izinkan dia untuk masuk di dalam masa-masa yang tidak menyenangkan. Jadi jangan berpikir, kalau saya ini sudah baik, kalau saya ini sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya beribadah kepada Tuhan,
saya ini bebas dari masalah. Enggak. Bahkan justru kita ini semakin dekat kepada Tuhan, kita dibawa pada masa-masa yang sulit. Tujuannya apa? Bukan untuk kita hancur, tapi supaya kita memiliki pengalaman hidup dengan Tuhan. Ya, supaya kita memiliki pengalaman hidup dengan Tuhan. Nah, Ayub ini memiliki satu pengalaman hidup yang sangat menyakitkan, yaitu yang pertama kali dia kehilangan harta bendanya. Ayub orang yang kaya, tapi dalam sekejap dia kehilangan harta bendanya. Yang kedua, dia kehilangan anak-anaknya. Dalam sekejap seluruh anaknya mati semua, saudaraku sekalian. Luar biasa. Dan kita lihat Ayub pun kehilangan kesehatannya. Ayub pasal 2 ayat yang ke-7, demikian bunyinya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara atau bisul yang busuk, dan dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Jadi dia penuh sakit dari bisul, dari kepala sampai ke telapak kaki. Bahkan di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan dia mengambil beling dan digosok-gosokkan untuk menggaruk luka bisulnya itu. Aduh, luar biasa. Kayak apa rasanya gitu. Jadi kita lihat bukan satu pengalaman yang gampang, tapi satu pengalaman hidup yang sangat berat. Ya, kehilangan harta benda, kehilangan keluarga, kehilangan kesehatannya. Dan yang terakhir, saudaraku sekalian, di dalam firman Tuhan pun juga dikatakan bahwa Ayub bukan hanya sekedar mengalami tekanan fisik, tetapi dia mengalami tekanan psikis. Mengapa? Sahabatnya, istrinya bukannya menghibur, menguatkan Ayub, tapi justru menghinanya. Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9 katakan demikian. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara sekalian, ya dalam kesusahan itu mestinya pasangan hidup yang memberikan kekuatan bagi kita, yang menghibur. Tapi istri Ayub ini bukannya menghibur, bahkan dikatakan, masih akankah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu, dan matilah. Saudaraku sekalian, luar biasa. Saya rasa ini penderitaan yang sangat berat bagi kehidupan Ayub. Ya, saudaraku sekalian. Tetapi saudara lihat, Ayub bukanlah tipe orang yang rapuh. Ya, tipe orang yang rapuh. Karena firman Tuhan katakan, Alkitab mencatat di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memanggil. Terpujilah nama Tuhan. Ya, saudaraku sekalian, kita lihat ketika Ayub kehilangan harta bendanya, ketika dia kehilangan semuanya, dia hanya berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Gak gampang saudaraku sekalian. Ya, gak gampang. Seperti Ayub nih gak gampang. Ada orang pada masa pandemi ini belum kehilangan semuanya, hanya tabungannya berkurang, ya, karena penghasilannya berkurang, sudah gelisah setengah mati. Ya, sudah rasanya, aduh, seperti mau mati rasanya. Tapi Ayub yang kehilangan semuanya, dia enggak mengeluh. Bahkan dia masih berkata, terpujilah nama Tuhan. Wah, luar biasa. Ayub pasal 2 ayat yang ke-10 katakan, ketika ya dia mengalami sakit, dia masih berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya.
Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita bandingkan penderitaan Ayub, mungkin dengan kesesakan kita, kesusahan kita di dalam masa pandemi ini tidak seberapa, saudaraku sekalian. Kalau orang bilang tidak ada sekuku hitamnya, ya saudaraku sekalian. Aduh, tapi saudara perhatikan, Ayub tidak pernah mengeluh. Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan dikatakan dia masih berkata, terpujilah Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, dalam hidup saudara dan saya, ketika kita mau mengalami masa kesesakan, masihkah kita punya semangat seperti Ayub? Masihkah kita memiliki semangat untuk kita menang menghadapi semuanya itu? Saudara, kita harus memiliki semangat di dalam masa-masa kesesakan ini. Kita harus bangkit dari keterpurukan kita. Kita harus memiliki pengharapan di dalamnya. Karena kita tahu bahwa penderitaan yang kita alami, kesusahan yang kita alami sebenarnya bukan untuk menghancurkan dalam hidup kita. Tapi untuk menguji di dalam hidup saudara dan saya. Ketika masa-masa sulit, apakah kita masih bergantung, berharap kepada Tuhan. Dan kita tetap mempermuliakan Tuhan. Ataukah kita hanya bisa mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita mengalami masa-masa yang enak. Masa-masa di mana semua zona nyaman, kenyamanan ada dalam hidup kita. Dan ketika kita masa sulit, kita mulai mengutuki Tuhan. Kita mulai katakan, aku sudah ke gereja, aku sudah ini, aku sudah itu. Seakan-akan kita tunjukkan kebaikan kita kepada Tuhan. Dan saya tidak layak mengalami kesusahan semacam ini. Enggak. Ayub itu jauh lebih hebat tentang karakter hidupnya. Tapi ketika Tuhan izinkan semua yang terjadi, yang dahsyat, yang tidak mengenakan terjadi, dia masih bisa katakan, terpujilah Tuhan. Dan Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara-saudaraku sekalian, demikian juga. Masa yang sulit itu adalah menguji hidup saudara dan saya. Apakah kita masih bisa belajar mengucap syukur kepada Tuhan? Ya, apakah kita masih belajar mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah kita masih hidup bergantung kepada Tuhan? Saudara-saudaraku sekalian, masa yang sulit adalah menguji iman kita. Apakah kita mampu bertekun di dalam Tuhan? Tetap mencari Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 katakan demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Dan apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Walah, saudaraku sekalian, luar biasa. Bertekun. Dalam masa-masa sulit saudara dan saya masih tetap bertekun. Mengandalkan Tuhan. Akan lewat masa sulit itu. Diganti dengan keindahan. Sama seperti Ayub. Ya, saudaraku sekalian, dia pun juga mengalami masa-masa sulit. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Dan bahkan dia tetap memuji Tuhan. Di dalam masa sulit menguji diri kita. Apakah keluar ungkapan syukur atau keluhan? Ya, saudara dan saya ketika dalam masa-masa sulit ini. Sekarang masihkah kita masih tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Atau kita mulai kecewa? Mulai bertanya, adakah Tuhan? Ya, tapi saudara harus percaya. Hidup saudara harus mengucap syukur. Orang yang, istilah bahasa Jawa itu ngedumel, ya, menggerutu, ya, saudara menggerutu, ya, tidak akan memperoleh apa-apa. Bangsa Israel justru ketika dia menggerutu, justru disitulah dia tidak mendapat apa-apa dan dia tidak mendapatkan tanah perjanjian. Tapi hidup kita harus mengucap syukur. Karena ada masanya di mana kita akan mengalami berkatnya Tuhan. Pertolongan Tuhan, kasih Tuhan. Yang kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena hidup anak Tuhan itu mengucap syukur di dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan,
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, dalam masa-masa yang sulit ini, tidak usah takut. Mungkin ya orang katakan saat ini pandemi, penyakit yang semakin merajalela, ya, Bapak sekalian, saudara tidak perlu takut. Tetap ya gunakan protokol kesehatan ya yang bagus ya dan sesuai dengan anjuran pemerintah ya saudaraku sekalian, dan tetapi ya saudara harus tetap dapat mengucap syukur kepada Tuhan ya saudaraku sekalian, bahwa hidup kita selalu ada di dalam tangan Tuhan, ada dalam perhatian dan pemeliharaan Tuhan. Ya, sebagai penutup Yakobus 5 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu lebih tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya, kamu tahu apa yang akhirnya diterima oleh Ayub. Karena Tuhan Maha Kasih dan Maha Penyayang. Tetaplah bertekun di dalam Tuhan. Mencari Tuhan. Sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Justru saat inilah engkau selalu minta kekuatan Tuhan. Supaya engkau tetap bertekun di dalam Tuhan dan senantiasa mengucap syukur. Dan pada akhirnya saudara akan melihat bagaimana perhatian dan pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dalam Ayub pasal 42 dikatakan, setelah melewati masa semuanya itu, Ayub mendapatkan gantinya 2 kali lipat. Waduh, luar biasa. Ya, puji nama Tuhan, dalam masa-masa kesesakan, tetap cari Tuhan, bertekun di dalam Tuhan, dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan datang pada Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan itu baik dan sangat baik dalam luar biasa baik. Ketika orang benar mengalami masa-masa sulit, Tuhan tidak pernah menghancurkan hidupnya. Tapi supaya kita mengerti iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu tahu. Tuhan selalu mengerti keadaan kita. Kita hanya belajar untuk senantiasa bertekun. Kita harus belajar untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu, di dalam ketekunan kita, di dalam pengucapan syukur kita kepada Tuhan, maka kita dapat melihat ketergantungan kepada Tuhan. Dan berbahagialah orang yang senantiasa bertekun di dalam Tuhan. Karena pada akhirnya dia akan menerima mahkota yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur kami naikkan bagimu. Dan biarlah firman ini boleh meneguhkan dan menguatkan sidang jemaat Tuhan ataupun siapapun yang mendengarnya. Untuk mereka boleh tetap setia menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan mereka tetap yakin Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Dan mereka boleh hidup dalam pengucapan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa buat seluruh kehidupan anak-anakmu. Dalam hidup nikahnya, hidup rumah tangganya. Di dalam usaha pekerjaannya, di dalam pendidikannya. Tuhan menolong dan memberkati. Tuhan menolong dan memberkati bangsa kami. Tuhan memberkati negeri kami. Tuhan memberkati kota kami. Supaya semua kesulitan yang ada boleh segera lalu dan kami boleh melihat cara kerja Allah yang luar biasa. Dan kami boleh melihat hidup kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya ketika kami akhiri ibadah ini, kiranya berkat kekuatan kesehatan, damai sejahtera sukacita, kelimpahan hidup daripada Tuhan,
keberhasilan dan keberuntungan, masa depan yang baik, berkat kasih karunia, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.